Baik, terima kasih Pak Asdip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, sampurasun. Baik, mungkin izin moderator, saya boleh sambil berdiri? Oh boleh. Baik, izin ya Bu ya, supaya tidak ngantuk. Silakan mungkin ditayangkan. Ya lanjut. Baik, Bapak Ibu semua, saya ingin sedikit bercerita bahwa karena profesi saya sebagai seorang lawyer atau advokat, ini perlu tahu. Jadi ada kaitan di sini bahwa seorang advokat itu ada dua sebetulnya. Dia kapasitas memberikan jasa hukum dalam bidang litigasi dan non litigasi. Nanti saya akan cerita di mana non litigasi, di mana litigasi. Ini semuanya diatur di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Kemudian supaya Bapak Ibu ketahui, perkara yang biasa ditangani oleh seorang advokat itu ada beberapa, yaitu pertama perkara perdata, dua perkara dalam bidang tata usaha negara dan pidana. Saya nanti akan banyak bercerita sambungannya dengan notaris dan PPAT. Kita teruskan lagi. Nah ini apa namanya, Bapak Ibu perlu tahu, ini yang biasanya selalu di awal. Karena gini, peran seorang lawyer pada saat diminta kliennya, terutama kalau dia kapasitas sebagai corporate lawyer, dia akan diminta memberikan pendapat. Kalau ada sengketa, milihnya apa? Nah ini ada dua pilihannya. Ini nanti dikaitkan juga dengan kaitannya dengan apa namanya, PP 18 tahun 2001 maupun Undang-Undang Cipta Kerja. Saya pesan kepada notaris, pada saat membuat akta perjanjian itu di sini memang harus hati-hati. Kenapa saya katakan hati-hati? Di situ di klausul terakhir, pada saat membuat perjanjian ada klausul apabila terjadi sengketa diselesaikan musyawarah. Kalau tidak bisa diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan melalui apa? Melalui pengadilan negeri, pengadilan agama, atau melalui bani atau arbitrase. Nah ini, cuma di sini ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Kalau melalui pengadilan, kita udah tahu sidangnya terbuka umum, waktunya panjang. Kita bisa bayangkan dari mulai proses tingkat pertama, banding, kasasi, bahkan PK. Dan orang merasa tidak nyaman kalau beracara di pengadilan. Nah ini menjadi kata kunci kalau membuat perjanjian atau akta. Pilihan domisilinya harus jelas, forum of choice harus jelas. Kemudian ada satu pilihan, cukup banyak pelaku bisnis sekarang ini memilih penyelesaian melalui arbitrase. Karena apa? Waktunya cepat, putusannya final and binding, dan yang paling penting sidangnya tertutup. Bapak Ibu bisa dibayangkan, kadang-kadang saya sering banyak membantu teman-teman notaris PPAT. Kalau sidang di pengadilan itu yang hadir bukan hanya para pihak, banyak supporter kadang-kadang. Penggugat kadang bawa supporter, tergugat bawa supporter, kadang pers. Nah, orang kan belum apa-apa sudah masuk medsos, sudah masuk online, elektronik dan lain-lain. Oleh karena itu, ini perjanjian ini menjadi penting. Karena awal munculnya persoalan hukum di kalangan notaris PPAT pada saat membuat perjanjian. Nanti kita teruskan lagi. Kemudian, nah ini adanya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2001 tentang hak pengelolaan. Ini ada beberapa poin penting yang menyangkut notaris PPAT, yaitu menyangkut pelepasan hak dibuat oleh dan diadakan pejabat yang berwenang. Kemudian di sini
ini peran pasal 10 ayat 3, 12 ayat 5, pasal 8 ayat 2 ini hampir mayoritas peran notaris atau PPAT itu menjadi penting. Memang saya nanti akan sampaikan ada beberapa kendala di dalam PP 18 tahun 2001. Kita terus sekali lagi. Nah ini, Bapak Ibu perlu tahu, tadi di awal saya sampaikan, kalau yang dinamai sengketa itu apa aja sih? Sengketa itu ya ada beberapa dalam bidang pertanahan. Ini kalau sudah masuk masalah hukum, sengketa itu ada 3 kategori: sengketa perdata, sengketa pidana, dan sengketa administrasi. Kemudian kita teruskan lagi. Nah ini yang memang kita perlu hati-hati Bapak Ibu. Munculnya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian juga PP 18 2001 sebetulnya memang ini sebuah terobosan. Tapi di sini memang perlu kehati-hatian notaris PPAT, terutama dalam hal kaitannya perjanjian. Kan kata kuncinya 2, notaris membuat perjanjian atau perjanjian, PPAT membuat akta jual beli. Dan yang terjadi persoalan hukum yang perlu saya sampaikan, kadang-kadang begini, sudah dibuat perjanjian, sudah dibuat akta, itu kadang-kadang diajukan blokir ke kantor pertanahan, sehingga istilahnya terhambat. Dan tadi betul, dalam praktek Bapak Ibu, cukup banyak pemain tanah. Saya tahu betul, entah di Bandung, di mana-mana itu ada. Yang saya katakan pemain tanah begini, dibungkus dengan ahli waris, di belakang itu ada semacam kayak pendonor, orang yang membiayai dalam sebuah perkara. Bisa dikatakan ada yang cukup berani membiayai tanah-tanah bermasalah, spekulasi. Nah ini, makanya saya katakan tadi, di sini perlu hati-hati notaris dan PPAT. Kemudian gugat gak lagi produknya ke pengadilan negeri atau ke pengadilan agama. Kenapa saya katakan ke pengadilan agama? Karena persoalan-persoalan tanah menyangkut hak pengelolaan itu muaranya tidak di pengadilan negeri. Dan yang paling parah, kalau diajukan permohonan sita jaminan. Tadi malam saya habis respon kebetulan kedatangan seorang konsultan bukan konsultan hukum, seorang konsultan teknik, istrinya seorang dokter, ibunya berkeluh kesah rumah yang dibeli dengan susah payah, diajukan gugatan dan diminta sita. Padahal gugatannya setelah saya baca, gugatannya sebetulnya asal aja, karena pengadilan tidak bisa menolak sebuah perkara, dia balik lagi tergantung pengadilan. Nah ini pada saat itu dalam praktek, supaya Bapak Ibu paham, ini ada persoalan selain gugat diajukan permohonan sita, termasuk juga pada saat beracara di pengadilan agama. Ini juga ada namanya permohonan sita jaminan. Dan tadi sudah disinggung oleh Profesor Asep, yang digugat kadang itu kantor pertanahan, besiking, keputusan pejabat atau negara. Saya sering sekali membantu para pihak, akhirnya kita ajukan permohonan intervensi ke pengadilan tata negara dalam rangka mempertahankan hak. Karena apa? Yang digugat kantor pertanahan, klaim kami merasa dirugikan karena dia di dalam gugatannya itu ada petitum yang menyatakan tidak sah, misalnya sertifikat HGB nomor sekian, HGU nomor sekian, hak pilih nomor sekian. Nah, kami mewakili kebanyakan para pemilik sertifikat. Kita tidak mau mengekor saja ke BPN, kantor pertanahan. Kita ingin menyelamatkan, kita masuk mengajukan permohonan intervensi. Nah, masuk sana intinya menguatkan dalil istilahnya itu menolak dalil gugatan penggugat. Dalam praktek Bapak Ibu, peran akademisi seperti Profesor Sekwala, Profesor Gede Panca itu sangat diperlukan
untuk memberikan keterangan sebagai seorang ahli, termasuk Budia juga. Budia beberapa kali pernah kami minta sebagai seorang ahli dalam bidang pertanahan, kasus yang menyangkut sengketa pertanahan. Kemudian kaitannya ada juga, ini sesuatu yang baru sebetulnya. Di beberapa perjanjian, saya termasuk mendorong dimungkinkan, karena kan kita menganut asas kebebasan berkontrak pasal 1338. Para pihak boleh memilih, tidak harus pengadilan, bisa memilih arbitrasi. Yang saya katakan tadi, ada kelebihan, waktunya cepat, putusannya final and binding, dan sidangnya tertutup. Itu dimungkinkan dalam sebuah perjanjian diajukan permohonan. Tapi memang permohonan ke arbitrasi atau banding itu peran lawyer menjadi penting untuk supaya putusannya win-win solution. Dan yang terakhir, ini yang sebetulnya sekarang ini cukup banyak persoalan yang awalnya perdata jadi pidana. Saya sering dihubungi teman-teman notaris, cukup banyak. Belum lama saya dihubungi notaris PPAT. Jadi dia buat produk akta atau perjanjian, kemudian diminta keterangan oleh Reskrim, Kejaksaan Agung, bahkan KPK, dikaitkan dengan panggilan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU. Nah, saya katakan kepada kawan saya notaris atau klien ini, tidak perlu khawatir sepanjang notaris PPAT ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik, berikan keterangan apa adanya. Oleh karena itu, saya katakan tadi, sebagai seorang notaris jangan masuk wilayah-wilayah yang sebetulnya menjadi problem hukum. Yang kata kunci yang seperti pasal pola tadi, hati-hati menjadi penting. Nanti ada beberapa potensi persoalan hukum apa aja sih? Kita teruskan lagi. Nah ini, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ini kan menyangkut hak pengelolaan, tadi sudah disinggung pemateri kawan-kawan dari kementerian. Kaitannya di sini kewenangan dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMD, BUMN. Tadi ada beberapa contoh kasus seperti singgung. Memang kami juga beberapa kali menangani. Contoh begini, ada aset punya Pemprov sebuah provinsi, dia berikan pengelolaan kepada sebuah pengembang. Pengembang ini dia kerjasama. Nah ini, jadi mungkin saran saya sebagai seorang lawyer kepada notaris PPAT, kadang-kadang masyarakat konsumen itu dia tidak bisa membedakan HGB di atas APL atau HGB murni. Ini ada praktek di sebuah jalan di Kota Bandung, cukup banyak ruko, pemiliknya bertahan, bahkan dia menggugat karena dia merasa bahwa saya itu punya HGB, padahal sesungguhnya HGB-nya di atas APL. Dan lagi sudah berakhir kerjasama developer ini atau pengembang ini dengan Pemprov. Nah kalau sudah berakhir, ya otomatis berakhir pula. Ini yang menurut saya perlu hati-hati notaris pada saat membuat sebuah akta. Dokumen itu tolong dicek lebih lanjut. Cukup banyak notaris yang digugat, dipidanakan hanya soal karena kecerobohan, tidak hati-hati, percaya. Maka sekarang ini lagi marak, cukup banyak broker, Bapak Ibu, broker yang dia bawa dokumen ke kantor notaris, dia mengatasnamakan putusannya ABCD, padahal dokumen ini sedang dalam proses hukum. Nah ini kan kadang-kadang notaris tidak berpikir sejauh itu, berpikir positif ya. Nah, oleh karena itu nanti ada beberapa cara seperti apa. Kita teruskan. Ini kita lewat. Nah ini, sebentar, balik lagi ke awal. Nah ini, Bapak Ibu, tadi saya sudah jelaskan, kalau proses perdata tidak jauh, gugatan diajukan ke pengadilan negeri, pengadilan agama, atau diajukan
permohonan ke bani atau arbitrase. Cuman Bapak Ibu perlu tahu juga, kalau perkara mau diajukan di bani itu seperti apa? Ya saya katakan tadi, harus ada perjanjian secara tertulis. Di perjanjian itu harus menunjuk ada yang namanya arbitration clause. Jadi para pihak sepakat apakah sebelum terjadi sengketa atau setelah terjadi sengketa itu diselesaikan melalui arbitrase. Ini kalau mau diselesaikan lewat arbitrase. Maaf Pak Suara, waktunya 5 menit lagi. Kita teruskan terus. Nah ini supaya Bapak Ibu tahu, karena menyangkut putusan, biasanya notaris itu ditarik sebagai pihak tergugat atau turut tergugat. Kalau sudah dikerah, putusan itu diajukan oleh lawyer, ada beberapa cara eksekusinya. Ada namanya anonim, ada namanya sita eksekusi, ada lelang dan eksekusi kosongan. Ini yang barangkali menjadi sebuah problem. Kalau sudah diajukan eksekusi pengosongan, ini perlu proses yang panjang karena ini akan melibatkan aparat keamanan. Tapi mekanisme seperti ini Bapak Ibu. Kita teruskan lagi. Nah ini tadi sedikit disinggung. Ada alternatif penyelesaian sengketa itu tidak melulu melalui litigasi. Kebetulan di dalam Undang-Undang 30 tahun 1999 itu diatur, termasuk pertanahan. Ini ada beberapa, tapi saya lebih tertarik di mediasi. Nah di sini peran advokat atau sebagai seorang lawyer itu penting. Ada memang kawan-kawan saya dia sebenarnya berperkara aja, gak mau dengar. Tapi saya selalu dorong pada saat pendidikan advokat, coba peran lawyer itu begitu terima kuasa jangan buru-buru memperkarakan, mendamaikan. Kalau sudah damai Bapak Ibu, walaupun itu sudah putusan kasasi atau bahkan PK, tidak perlu eksekusi. Cuma banyak ada beberapa perkara yang sudah ada putusan PK akhirnya bisa didamaikan. Tinggal kita buat perjanjian perdamaian, mengesampingkan isi putusan misalnya Mahkamah Agung nomor sekian dan tanggal sekian. Kita teruskan. Nah ini yang sering terjadi dalam praktek yang biasa menyangkut notaris PPAT. Ini ada dugaan tidak pidana penggelapan, kemudian penipuan, dan yang paling sering dianggap turut serta memberikan keterangan palsu ke dalam apotek. Nah, padahal kadang-kadang notaris tidak tahu. Itu yang kadang-kadang pasal 266 itu sering menjadi trauma bagi notaris. Ambilannya walaupun belum penyidikan, baru penyelidikan. Apalagi kalau sudah ditangani tim penyidik misalnya dari KPK, dari Barreskrim. Nah ini barangkali. Jadi maksud kami nggak perlu khawatir notaris PPAT sepanjang semua dilakukan tugas dengan baik. Tapi dalam praktek persoalan pidana itu biasa menyangkut seperti ini. Dan yang sering terjadi cukup banyak pemain tanah yang dia kadang-kadang punya dokumen misalnya gendong tanah adat, tiba-tiba melalui sebuah apakah itu organisasi tertentu, apa preman atau apa, dia menduduki tanpa hak. Ini sering di Bandung nih, kebetulan kami sedang menangani beberapa, tapi akhirnya kami lakukan upaya pidana, dugaan tidak pidana penyerbuatan tanpa seizin pemilik atau kuasa. Dan ini yang harus dihindari, dugaan tidak pidana korupsi dan TPPU. Ini yang saya selalu pesan kepada notaris, jangan masuk wilayah itu. Saya pernah dihubungi notaris waktu itu di Bandung ini, ada seorang yang ditahan di Sukamiskin, dia mau melakukan transaksi. Saya termasuk menyarankan jangan, karena diduga uang itu berasal dari tindak pidana pencucian uang. Belakangan kawan saya, betul, untung saya nggak melakukan Pak. Jadi maksud kami sepele, jadi bukan hanya sekedar buat produk, tapi tujuannya untuk safety. Kemudian lanjut lagi. 2 menit lagi Pak Surah. Baik. Nah ini yang saya katakan. Tadi Pak Asep bilang pentingnya kehati-hatian. Saya sebagai lawyer juga perlu menyampaikan kepada notaris, perlu hati-hati. Tolong dicek dokumen.
Bahkan kalau perlu tanyakan ke lawyer. Kalau perlu dilakukan LDD. Itu kalau menyangkut sebuah korporasi bisa menyangkut pembebasan tanah. Termasuk ini baru-baru ini juga ada konsultasi soal kondominium, apartemen yang rupanya sudah dibangun muncul sengketa. Dan di sini juga perlu diketahui juga Bapak Ibu sebagai seorang notaris, ada profesi penunjang lain. Ya notaris PPAT, ya lawyer, ada KAP, ada KJPP, tadi disinggung, appraisal oleh Pak Andi. Ini dalam praktek sering terjadi kaitannya hak pengelolaan. KJPP ini dia menugaskan bukan orang yang memakai, yang magang. Hasilnya tentunya nggak sesuai harapan. Nah akhirnya muncul gugatan dan lain-lain. Nah jadi sekali lagi saya berharap dalam sebuah forum ini bukan hanya menunggu sampai terjadi sengketa di awal. Perjanjian itu menjadi penting. Dan yang paling penting isinya sama pihaknya. Ada beberapa contoh, begitu mau dieksekusi, begitu mau dilelang, muncul bantahan dan lain-lain. Ya kaitannya dengan tanahnya sedang dijaminkan, tanahnya sedang dalam keadaan sengketa. Nah ini Bapak Ibu mungkin sedikit tambahan, 1 menit Pak Hasril. Dalam praktek Bapak Ibu ini sering terjadi tidak tercatat diblokir, clear, tapi ternyata ada penetapan sita. Ini juga sering ada penetapan sita, ada berita acara yang belum sempat didaftarkan di kantor pertanahan. Kan kadang-kadang Bapak Ibu patokannya di BP sudah clear, aman, transaksi balik nama. Nah ini, oleh karena itu saya termasuk yang punya saran, kalau objeknya ini menarik, gak ada salahnya cek di pengadilan. Hampir mirip kalau perusahaan mau go public, itu ada seorang lawyer atau konsultan hukum yang melakukan LDD. Tujuannya untuk safety, supaya objek yang ditransaksikan tidak menimbulkan persoalan. Saya kira itu, nanti kita lebih berharap nanti dalam forum tanya jawab. Terima kasih.